Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Selama 7 tahun, gula oplosan ilegal, campuran gula rusak, dan rafinasi beredar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diduga karena korsleting listrik di bagian pendingin kendaraan, satu pikap di Kecamatan Margorejo Pati terbakar. Berkah tahun ajaran baru, omset penjualan seragam di Kota Semarang dan Sragen melonjak 2 kali lipat. Informasi pertama, satu pikap terbakar di Kecamatan Margorejo Pati. Diduga percikan api muncul akibat korsleting listrik pada bagian pendingin kendaraan. Api cepat membesar, membakar pikap di depan SPBU Bumi Rejo, Kecamatan Margorejo, Pati pada Kamis sore. Kebakaran menyebabkan bagian depan pikap hangus termasuk surat-surat kendaraan. Kebakaran bermula saat pikap melaju dari Pati menuju ke Kudus. Saat tiba di perempatan jalan, pendingin mobil mati dan mengeluarkan percikan api. Sopir pikap panik lalu memberhentikan kendaraannya di depan SPBU untuk meminta pertolongan. Yang punya mobil berpikir ke belok ke bensin biar ada penanganan pertama APAR. Saat dipadamkan dengan APAR masih ada api yang tersisa. Terus dari pihak pemadam sampai lokasi tinggal memadamkan sedikit pendinginan. Sopir pikap hanya bisa duduk termenung. Menurutnya kebakaran ini disebabkan dari korsleting listrik pendingin mobil. Itu penyebabnya AC-nya mati. Terus keluar asap, terus saya parkir di situ. Lama-lama kok terus dibulat api. Terus dibantu sama ini pemadam POM, terus bisa mati. Tapi ya juga terlanjur lumayan kan. Di dalam nggak ada yang benda berharga, Pak? Ya ada, ya cuma itu STNK sama surat-surat kir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Pati. Baru saja terungkap praktik peredaran gula oplosan ilegal di Banyumas. Pelaku mengoplos gula rusak dengan gula rafinasi lalu dijual dalam kemasan gula premium milik perusahaan lain. Mirisnya, kejadian itu dilakukan sejak 2018. Warga Jawa Tengah, cek kembali gula Anda. Pastikan jangan sampai gula yang Anda konsumsi selama ini palsu. Baru saja terbongkar praktik peredaran gula campuran ilegal di Kecamatan Cilongok, Banyumas. Produsen gula ilegal itu membuat gula oplosan lalu menggunakan wadah dari perusahaan lain. Sejak 2018, produsen gula ilegal itu mencampur gula rusak yang basah dengan gula rafinasi. Setelah itu, gula baru dikemas dengan merek dagang dari Raja Gula milik PT Raja Wali. Rata-rata distribusi gula pasir palsu itu ke wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Atas kasus ini, penyidik menetapkan satu tersangka berinisial MS, 52 tahun yang merupakan pemilik gudang dan distribusi gula campuran ilegal itu. Polisi menyita 1.442 karung gula oplosan dengan berat sekitar 72 ton. Terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya adalah konsumen yang memang membeli, mengkonsumsi gula sebagaimana produksi dari PT Raja Wali dengan merek Raja Gula, namun ternyata isinya tidak sesuai dengan sebagaimana hasil produksi PT Raja Wali, dalam hal ini adalah merek Raja Gula. Nah, terkait dengan efek kesehatan ataupun juga terkait dengan dampak daripada konsumsi dari gula-gula campuran ini, mungkin kita perlu pendalaman lebih lanjut. Gula oplosan yang berjalan sejak 2018 ini memiliki kapasitas produksi sekitar 300 hingga 500 ton per bulan.
Setiap bulannya mereka meraup untung sekitar 150 juta rupiah, tetapi merugikan PT WNI sebagai pemilik Raja Gula. Tersangka dikenai pasal Undang-Undang Perdagangan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Selain gula pasir palsu, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah juga membongkar peredaran pupuk palsu. Dalam kasus itu, polisi menetapkan 1 tersangka yang merupakan direktur pabrik pupuk di Boyolali. Pria berbaju tahanan ini berinisial TS merupakan Direktur CV Sayap ECP pabrik produksi pupuk yang berlokasi di Boyolali. Ia ditangkap karena terbukti memproduksi pupuk palsu. Pabrik pupuk tersebut sebenarnya memiliki izin lengkap dan mengantongi label SNI. Namun pada praktiknya isi kandungan atau komposisi bahan pupuk tidak sesuai dengan apa yang tertera di label takaran. Adanya pemalsuan pupuk ini diketahui dari seorang petani yang kemudian ditelusuri oleh polisi. Polisi menelusuri asal pupuk yang tersimpan di sebuah gudang di Karanganyar. Dari penemuan itu, penyidik mendapati pabrik produksi pupuk tersebut berada di Boyolali. Dengan penelusuran kita sudah laksanakan dengan dinas terkait, utamanya adalah terkait dengan distributor yang selama ini pernah dan telah menerima atas produksi daripada pupuk-pupuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Sehingga secara perspektif penelusuran saya rasa sudah clear, namun masih ada, apabila masih ada, monggo silakan dioperasikan. Dan untuk lebih memberikan kepastian, kita juga sudah melakukan penutupan atas aktivitas daripada pabrik pupuk dimaksud. Pabrik pupuk yang sudah beroperasi selama 5 tahun dapat memproduksi 260 hingga 400 ton per bulan. Saat ini pupuk buatan CV Sayap ECP telah beredar cukup banyak di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.